Indonesia membara, mata pertiwi memerah, air mata rakyat kecil kian berdarah, perpecahan tak berarah. Rakyat diadu domba dengan aparat yang dibutakan antara perintah dan nurani, hingga bertindak serba salah. PPKM hanya diperuntukkan bagi rakyat Indonesia, namun tidak bagi Cina. Berbadan tegak, bervisi kekar, berambut jebak, pekerja kasar. Kenapa dibela mati-matian sebagai tenaga ahli? Ahli memegang senjata atau ahli memegang pena? Didatangkan bergelombang sebagai pekerja, sementara anak bangsa banyak pengangguran. Mencari makan disuruh pulang mengurung diri seolah kelaparan ditiadakan. Arogansi aparat bertingkah preman, bersembunyi di balik kewenangan. Hei preman berseragam, sadarkah kau sedang dialatkan dengan kedok tersembunyi, bahwa kita sedang diadu lewat kebijakan? Rakyat dikurung paksa tanpa solusi tuntas dari pengambil kebijakan. Selamat datang di negeri dongeng Indonesia, dengan berbagai lucu dan keanehan. Selamat memasuki negeri kayangan, dengan berjuta dongeng dan manisnya mimpi yang dihancurkan. Kehancuran bermula ketika pemimpin dipilih atas dasar fanatisme buta. Hati dimatikan oleh ambisi dan kerakusan atas proyek kekuasaan dan tahta. Pengeras suara DPR yang menyampaikan protes rakyat dimatikan. Bagaimana bisa mendengar dan menindaklanjuti harapan rakyat yang diwakilkan? Pemerintah menuduh rakyat radikal jika protes. Faktanya justru pemerintah yang radikal selubungkan penindasan. Dalih dan pola basi diperbarui. Anak kandung dibunuh karakter tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Pribumi dihabisi perlahan, asing disejahterakan kemudian. Indonesia mau dibuang kemana? Negara hampir mati dicicit hutang, rakyat jadi korban. Anak cucu ditindas dengan kesengsaraan yang dikemas dalam mimpi tentang kesejahteraan. Si miskin dimiskinkan. Indonesia mau dijual ke siapa? Negeri ini bukan perusahaan milik pribadi, dan kau bukan investor penanam modal. Jangan bercanda. Rakyat kecil pemegang ulayar ketika berjuang pertahankan hak, kenapa dibungkam dengan premanisme berkedok aturan dan senjata? Katanya tanah dikuasai negara, kenapa belakangan negara bingung dengan penguasaan tanah oleh sekumpul tikus serakah? NKRI, negara besar dengan jumlah 200-an juta jiwa, lantas kenapa 0,2% konglomerat dari total jumlah penduduk Indonesia kuasai hampir seluruh tanah bangsa? Hei! Indonesia lahir dari doa dan keringat darah para pejuang yang mati di medan juang. Maka hargai, cintai, bukan hakimi setiap anak negeri, sekalipun bapak kau pimpinan pejuang. Indonesia bukan barang dagangan yang dijual hingga harga diri dan marwah bangsa pun dikorbankan. Seluruh rakyat Indonesia punya harga sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tanpa melihat miskin atau berdasi. Kenapa diinjak sana sini lindungi kejahatan berkedok korporasi hingga bungkam segala bentuk demokrasi?